Begitu berita acaranya kami pegang dan batasnya sesuai dengan yang di sini misalnya, kami lepas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat untuk semua fans MotoGP di seluruh pelosok tanah air. Terutama salam hormat saya sampaikan untuk semua warga masyarakat Kuta Mandalika, terutama yang berada di sirkuit MotoGP Mandalika. Baik sahabat semua, terima kasih Anda telah mengklik dan menonton video ini. Biasakan menonton video dari awal sampai akhir agar tidak ketinggalan informasi. Kemudian loncengnya jangan lupa dibunyikan agar Anda mendapatkan notifikasi ketika saya mengunggah atau mengupload video terbaru. Baik sahabat semua, berkaitan dengan eksekusi atau pembebasan lahan yang dilakukan di sirkuit MotoGP Mandalika, pada video kali ini saya mendapatkan video eksklusif wawancara dengan lawyernya salah satu warga yang tanahnya mendapatkan eksekusi atau terkena dampak pembangunan sirkuit MotoGP, yaitu Bapak Subawai. Dan video ini saya dapatkan dengan sukarela dari salah satu keluarganya yang kebetulan merekam wawancara tersebut, yaitu Bapak Jan. Ya, beliau dengan sukarela memberikan video ini kepada saya dan alhamdulillah telah meminta izin kepada Bapak Subawai dan juga kepada lawyernya untuk ditayangkan atau untuk dipublikasikan, ya. Jadi clear ya sahabat semua bahwa video ini bukan saya yang rekam, ya. Video ini saya dapatkan dari salah satu keluarga dari Bapak Subawai yang terkena dampak di pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika. Terima kasih kepada Bapak Jan dan juga kepada keluarga Bapak Subawai. Semoga ya semua yang terjadi di sirkuit MotoGP, terutama untuk pembebasan lahannya, semuanya akan cepat selesai dan tidak ada satu orang pun yang merasa dirugikan, terutama untuk pemilik lahan yang terkena dampak pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika. Dan semoga semua yang terlibat ya di dalam masalah ini akan berbesar hati dan juga semuanya akan baik-baik saja, sehingga pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika ini bisa membawa dampak yang positif khususnya untuk warga Kuta Mandalika, umumnya untuk seluruh warga masyarakat Indonesia. Salam hormat untuk semuanya dan semoga video ini memberikan sedikit pencerahan ya apa sebenarnya yang terjadi, sehingga tidak ada istilah suudon atau saling menuduh dan saling menjatuhkan, apalagi saling memojokkan. Kita semua warga masyarakat Indonesia ya, mudah-mudahan semuanya bisa menerima dengan senang hati, dengan lapang dada, dan tidak ada satupun yang merasa dirugikan. Akhirnya saya Henry Atas TV Channel mengucapkan selamat menonton videonya. Kita menuntut pengadilan untuk mengeluarkan berita acara eksekusi. Makanya nanti kami hari Rabu rencana mau berdialog dengan beraudiensi dengan Ketua Pengadilan Praja untuk meminta berita acara eksekusi, untuk memastikan bahwa objek yang dimaksud itu adalah yang mana, apakah yang memang di sini atau apakah memang keliru yang di lokasinya Persil 269. Nah itu yang tadi sempat kita sampaikan dan kita sepakati. Tadi kan sempat keluarga minta untuk dihentikan pengerukan bukit. Itu tidak dipenuhi oleh polisi maupun aparat. Ya kan logika juga sederhana tadi kan. Logikanya adalah pihak polisi belum bisa menunjukkan surat eksekusi atau berita acara eksekusi dari pengadilan Praja. Bagaimana dia bisa menentukan bahwa objek yang dimaksud itu adalah yang lahannya Pak Subawai, gitu loh. Nah, itu yang menjadi alasan. Jadi secara logika hukumnya kita juga masuk akal. Ya. Kalau masyarakat keluarga Pak Subawai berkeberatan dengan ini, saya kira itu masuk akal. Secara hukum masuk akal, ya kan? Ada dasarnya gitu. Ada dasarnya. Jadi kami ini sekali lagi saya tegaskan bahwa keluarga Pak Subawai bukan atau tidak
mematuhi hukum. Dalam hal ini adalah putusan pengadilan. Tapi mari kita selesaikan di satu meja perundingan, gitu loh maksud saya. Jadi bukan berarti kami tidak berani untuk di pengadilan, bukan. Ini yang keliru oleh pihak TDC. Kami nantinya juga akan mengarah ke sana, bisa tegaskan, ya kan? Tapi sebelum itu bisa tidak kita negosiasikan dengan alasan-alasan tadi. Begitu berita acaranya kami pegang dan batasnya sesuai dengan yang di sini misalnya, kami lepas. Itu pernyataan dari keluarga Pak Sibawai. Mudah, simpel sebenarnya. Sebelum kami menempuh upaya hukum yang apa namanya di pengadilan, dan prosesnya cukup lama. Nanti biayanya juga merepotkan. Jadi jangan sampai juga ini kemudian merepotkan aparat keamanan gitu kan. Selama ini kan aparat keamanan kan sudah lelah mengawal proses membangun sirkuit untuk GP ini, dan pihak keluarga tidak menghambat kok. Sepanjang itu diselesaikan secara adil, fair, ya kan, dengan fakta-fakta hukum yang jelas, maka pihak keluarga Pak Sibawai bersedia untuk mematuhi putusan hukum. Nah, saya kira itu persoalan. Jadi jangan keliru bahwa kami menolak, kami tidak patuh pada hukum, jangan seperti itu. Kami juga jangan dianggap sebagai menghalang-halangi pembangunan sirkuit MotoGP. Tidak. Nah, itu yang harus kita buka pemikiran kita gitu, untuk masyarakat, terutama di Lombok ya. Kami tahu bahwa nanti MotoGP akan memberikan dampak yang cukup besar terhadap perekonomian masyarakat, ya kan? Khususnya terutama di Lombok, gitu kan? Nah, ya. Ini saya kira itu yang. Apakah akan melapor ke Komnas HAM atau kemana terkait dengan link clearing hari ini? Ya, kami akan merencanakan untuk melaporkan ke Komnas HAM yang terkait dengan pelaksanaan rekomendasi dari Komnas HAM, ya kan? Nah, itu yang ingin kami lakukan. Gitu. Apa Pak, tindakan semenang-menang atau apa yang dilakukan hari ini? Loh iya, saya kira ini kan tindakan semenang-menang gitu. Karena faktanya mereka tidak bisa menunjukkan bukti berita acara eksekusi, gitu loh. Jadi sekali lagi ini sebenarnya persoalan sederhana, tapi kemudian diperumit oleh pihak ITDC sebenarnya. Mudah, tunjukkan berita acara eksekusi, cocok dengan lokasi ini, kami serahkan tanahnya. Itu eksekusi sengketa dengan Pak Sibawai, antara ayah Sibawai dengan siapa? Ya ini kan kalau dalam konteks yang ini kan sebenarnya Yusuf Umar. Ini kan ada dua. Kalau dalam konteks yang ini akhirnya ada dua objek kan. Yang satu di yang sana. Ini yang kita persoalkan yang di sini. Di sana juga begitu kan. Kalau yang di sini juga begitu. Nggak ada berita acara yang bagaimana mereka bisa melakukan eksekusi. Gitu loh. Nah itu harus dipahami. Jadi ini saya anggap sebagai pihak yang kesemenang-menangan juga. Gitu. Seperti itu. Jangan berdalih bahwa pemerintah itu berkuasa dan sebagainya gitu. Jadi pihak negara itu justru harusnya terbuka kepada rakyatnya gitu, ya kan? Bukan kemudian merasa berwenang, kemudian seolah-olah kita ini orang yang tidak tahu hukum dan sebagainya gitu, ya kan? Nah ini yang saya kira perlu diperhatikan oleh pihak ITDC dan pemerintah daerah tentunya ya. Nah ini pemerintah daerah sebenarnya juga harus begitu, jangan lepas tangan pemerintah daerah. Sekarang gini logikanya mudah, ini negara meminta berita acara eksekusi di pengadilan tidak bisa. Loh ini bagaimana negara ini loh, di mana jadi ada negara tidak hadir di sini. Ketika masyarakat meminta berita acaranya, lalu kemudian negara ini tidak bisa berbuat apa-apa hanya karena selembar surat. Loh ini menurut saya bagaimana kehadiran negara terhadap persoalan ini? Kan begitu. Kita punya Pak Gubernur, punya Presiden, punya Mahkamah Agung, ya kan? Lalu kemudian dia tidak bisa mendapatkan berita acara eksekusi. Ini menurut saya juga tidak masuk akal, ya kan? Nah, itu kira-kira. Jadwalnya kapan ke pengadilan? Rencananya kami hari Rabu. Senin, Rabu. Ya hari Rabu, mudah-mudahan bisa pagi ya jam 10 jam 11 lah ya. Jadi mudah-mudahan teman-teman bisa juga ada di sana, beraudiensi dengan PN untuk meminta berita acara eksekusi yang tahun 96 itu. Ya. Ya, terima kasih. Oke.